Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetap penuh semangat ya. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan yang maha baik. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang malam. Tuhan menjaga kami di dalam istirahat. Dan hari ini Tuhan membangunkan kami di dalam kesehatan, kekuatan yang baru. Dan kami percaya di hari yang baru ini berkat-Mu pun selalu baru dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tidak mau lemah di dalam menjalani hari-hari kami. Karena kami tahu penyertaan-Mu selalu ada. Dan biarlah hari ini boleh kami lewati dengan baik karena pertolongan Tuhan saja. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Di dalam firman-Mu kami terus mengerti akan setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman yang akan sebentar lagi kami dengar. Dan biarlah firman-Mu bekerja dengan leluasa, menuntun dan memberi hikmat bagi kami untuk mengerti setiap maksud Tuhan di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 20 September 2023, tertulis dalam kitab Mazmur 112 ayat 5. Dalam bahasa Batak, Psalmen 112 ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Mardohar mabawa na asiroha dohot na pasalihosa tarodolhosama akahatana di paruhuman. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah secara khusus di dalam Mazmur 112 ini, bagian dari perikop bahagia orang benar. Dari subjudul ini kita bisa memahami artinya kunci kebahagiaan hidup kita adalah hidup dalam kebenaran. Tentu ya, karena kalau kita hidup di dalam hal-hal yang tidak benar, pasti ada sesuatu yang mengganjal di hati, yang menjadi tekanan dan lain sebagainya, sehingga kita menjalani hidup ini dengan kecemasan, dan tentu kita tidak akan bahagia. Walaupun sebagian banyak orang mengatakan kebahagiaan bisa didapatkan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena dengan melakukan hal-hal tidak baik, mungkin mereka bisa mendapatkan banyak hal, sesuatu bisa katakan dalam bentuk materi yang membuat hati manusia bahagia. Tetapi sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup di dalam kejujuran, ketika kita hidup di dalam ketulusan, dan tentu di dalam hati yang benar. Karena sesuatu yang baik belum tentu benar, tetapi sesuatu yang benar pasti datangnya dari Tuhan. Dan sesuatu yang datang dari Tuhan pasti adalah suatu kebaikan. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwasanya mujur atau beruntung ya. Jadi orang yang mujur berarti orang yang beruntung. Kebalikannya, orang yang tidak mujur berarti orang yang tidak beruntung. Orang sering mengatakan buntung atau rugi. Ya, jadi orang yang hidup di dalam kebenaran pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dalam hal ini apakah kebenaran yang harus kita kerjakan? Tentu kalau kita mau membaca secara keseluruhan dalam perikop ini di dalam Mazmur 112 secara khusus ayat 1 sampai ayat 10 sangat jelas sekali diajarkan kepada kita
untuk hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran berarti dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan berarti dia melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang menurut jalan dan aturan-aturan Tuhan. Nah, tentu kalau kita berjalan menurut aturan, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita belajar mencoba untuk melawan arus, melawan aturan, mungkin di sini kita bisa selamat. Tetapi di depan, di persimpangan jalan, kita bisa celaka. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu hari ini kita diingatkan betapa pentingnya hidup di dalam kebenaran. Kebenaran seperti apakah yang digambarkan di dalam nats renungan kita pada hari ini? Yaitu orang yang hidup di dalam belas kasih, peduli, ya. Jadi wujud orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Dalam arti kita memberi pinjaman bukan mau menjerat dia, tetapi ketika kita memberi pinjaman, kita mau meringankan bebannya. Ya, kita memberi pinjaman karena didorong oleh belas kasihan. Nah, oleh karena itu ketika kita didorong oleh belas kasihan, maka kita tidak menuntut balas darinya. Sekalipun sangat sulit ya di dunia ini ketika kita memberi pinjaman lalu kita merelakannya begitu saja. Tapi hari ini kita mau diajak untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita rugi. Tuhan tidak akan membiarkan kita kecewa. Mungkin hari ini kita menolong seseorang, kita tidak mendapatkan sesuatu darinya. Tetapi kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan melalui orang lain, melalui cara-cara yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Setiap hari kita berproses ya, untuk mengerti rencana Tuhan dan mengerti pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, lalu dikatakan lagi, orang yang mujur itu orang yang seperti apa? Orang yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Artinya, lakukanlah sesuai dengan porsimu. Lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Tidak dipaksakan, tidak berpura-pura, tidak untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Sewajarnya. Kenapa sewajarnya? Karena memang kita mendapatkan sesuatu hal yang berbeda-beda. Saya tidak bisa memaksakan sesuatu hal yang bisa saya lakukan atau saya berikan seperti yang dilakukan atau yang diberikan orang lain. Tapi saya akan melakukan dan memberikan sesuai dengan porsi saya, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan saya. Didorong oleh belas kasih, didorong oleh kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Ketika kita mau melakukannya di dalam kebenaran Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu, sekalipun saya katakan tadi, kita tidak memetik di tempat ini, kita tidak mendapatkan dari seseorang yang telah kita bantu. Tetapi saya rasa hidup kita yang menabur ini pasti akan berbuah, dan setiap taburan pasti akan kita tuai. Walau ada pohon yang buahnya kita tuai di tempat itu, tapi ada juga pohon yang kita tabur di sini, suatu waktu kita akan menuai dia di tempat yang jauh dari akarnya. Ya, jadi kita bisa menabur di sini, kita tidak menuai di sini. Tetapi sebagaimana prinsip menanam tadi, kita bisa menuai di sini dan tidak tertutup kemungkinan kita akan menuai di tempat yang lain. Amin. Nah, oleh karena itu, lihatlah, mungkin di bumi ini ketika kita masih hidup, kita belum sempat memetik hasil dari taburan-taburan kita. Tapi percayalah, semua itu tidak akan pernah sia-sia. Segala kebaikan, segala kebenaran, segala belas kasih yang kita kerjakan selama kita hidup, pasti akan ada tuaian yang akan dipetik, dinikmati oleh keturunan kita. Amin ya. Dan itulah yang dikatakan di ayat 2 di dalam Mazmur 112 ini. Kita naik ya beberapa ayat ke atas. Anak cucunya akan perkasa di bumi, karena angkatan orang benar akan diberkati. Ya,
anak cucunya perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi jangan pernah merasa rugi, jangan pernah kecewa jika kita belum menikmati hasil atau menuai dari taburan-taburan kita. Ketika kita menabur kebaikan, saatnya akan ada tuaian. Ketika kita belum sempat menuai, pasti anak cucu kita, keturunan kita, semua peparan kita pasti akan menuai kebaikan. Dan biarlah hidup kita terus berlangsung, hidup kita terus berjalan, yang diteruskan oleh generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Kiranya kita dimampukan untuk terus berjalan sesuai dengan aturan dan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan yang berkenan kepadamu. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam aturan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.